Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan soal untuk KSN Ekonomi tingkat kabupaten tahun 2021. Pembahasan sebelumnya kita sudah membahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sekarang kita lanjutkan nomor 6 sampai dengan nomor 10. Ya, kita lihat untuk nomor 6 ini dalam bahasa Inggris berkaitan dengan kurva permintaan tenaga kerja di sini. Ya, kita translate dulu dalam bahasa Indonesia. Faktor-faktor berikut dapat menggeser shifting kurva permintaan tenaga kerja kecuali. Nah, ini berarti yang bukan yang menyebabkan kurva permintaan tenaga kerja bergeser. Ini kecuali ini. Nah, ini berkaitan dengan pasar tenaga kerja. Nah, kalau di pasar tenaga kerja itu berarti pasar input, beda dengan pasar output nih. Pihak permintaan, pihak pembeli dan penjualnya pun yang permintaan dan penawarannya itu berbeda dengan pasar output. Nah, kita lihat nih, pihak yang memintanya, pihak yang menawarkannya. Untuk pihak permintaannya adalah para pengusaha. Jadi para pengusaha yang membutuhkan input labor atau input tenaga kerja, dan yang menawarkannya adalah masyarakat, atau bahasa mudahnya yang membelinya adalah pengusaha, yang menjualnya adalah masyarakat yang memiliki tenaga kerja. Ini biasanya akan bertemu di bursa tenaga kerja di sini. Nah, yang menentukan bergesernya kurva permintaan, nih permintaan tenaga kerja itu bisa bergeser, bisa naik permintaan tenaga kerjanya, atau permintaan tenaga kerjanya jadi berkurang. Nah, yang menentukan bertambahnya permintaan tenaga kerja dari pihak pengusaha atau berkurangnya permintaan tenaga kerja dari pihak pengusaha itu kita analisis satu-satu nih. Output price. Nah, untuk output price, lihat harga keluaran, ini sesuai dengan hukum penawaran. Kalau harga barang-barangnya dianggap bagus, ini berarti akan mempengaruhi margin labanya. Terutama jika harganya lagi bagus-bagusnya, maka para pengusaha cenderung untuk menambah produksi barang-barangnya. Kalau mau meningkatkan produksi barang, maka ya jumlah tenaga kerjanya bisa ditambah sehingga kurva permintaannya bisa bergeser. Nah, ini jadi faktor yang menentukan harga outputnya. Teknologi produk baru. Nah, ini pun teknologi sama. Untuk teknologi teknologi semakin berkembang, itu akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Sebab ini menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk produk yang diperjualbelikannya. Ini juga akan mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Pasokan faktor yang lain, input dalam produksi maksudnya. Input modalnya bertambah, input sumber daya alamnya ditambah, input skillnya ditambah, maka bisa saja nanti tenaga kerja pun harus ditambah. Modalnya berkurang, maka input tenaga kerjanya bisa berkurang. Ini pasokan faktor lain pun bisa mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Nah, teknologi sudah jelas nih. Semakin berkembangnya teknologi, maka nanti output produknya jadi semakin menarik, semakin diminati oleh masyarakat, sehingga akan mempengaruhi jumlah produk yang dihasilkan. Kalau jumlah produk yang dihasilkannya bertambah atau berkurang, itu akan menentukan jumlah permintaan tenaga kerjanya, sehingga teknologi ini mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Nah, kalau yang imigrasi ini rasanya tidak berkaitan nih. Jadi yang kecuali yang tidak mempengaruhi ya imigrasi. Jawaban yang nomor 6 adalah immigration. Itu seperti itu. Ini berarti pembahasan tentang pasar input untuk di pasar tenaga kerja. Nah, poin pentingnya adalah pihak permintaannya adalah pengusaha. Beda dengan di pasar output. Kalau pasar output permintaannya yang dari masyarakat. Penawarannya kalau di pasar tenaga kerja ya masyarakat sendiri. Kalau di pasar output penawarannya ya dari pengusaha. Jadi ini poin pentingnya. Ya, berikutnya soal nomor 7. Ini tentang jenis-jenis kurva nih. Jadi nanti kita akan bahas kurva-kurva ini
Apa ini kurva? Pengertiannya. Kurva distribusi yang menggambarkan bagian kumulatif pada populasi diurutkan pada peraih pendapatan rendah ke pendapatan tinggi dengan bagian kumulatif pendapatan yang diperoleh disebut sebagai, nah ini berkaitan dengan distribusi pendapatan ini. Jadi perubahan pendapatan dinikmati oleh kelompok masyarakat dengan jumlah masyarakat yang menikmatinya. Ini berkaitan dengan distribusi pendapatan. Nah, ini sudah jelas kalau tentang distribusi pendapatan, ini kurva Lorenz. Sebaran kumulatif pendapatan yang digunakan untuk mengukur proporsi jumlah total pendapatan yang dimiliki oleh penerima pendapatan. Nah, kurva Lorenz ini bentuknya garis lurus 45 derajat dari titik ordinat, dari titik 0. Jadi bentuk kurvanya itu semakin merata pendapatan itu akan ada di garis 45 derajat dari kiri bawah ke kanan atas, seperti itu. Semakin jauh dari garis itu maka semakin tidak merata, itu kurva Lorenz. Nah, kurva Lorenz ini pun ada kaitannya dengan Gini rasio. Nah, kalau Gini rasio angkanya dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 semakin merata. Semakin mendekati 1, angka Gini rasionya berarti semakin tidak merata. Jadi bisa dipelajari lagi nanti untuk di Gini rasionya. Ini berkaitan dengan kurva Lorenz, distribusi pendapatan. Terus berikutnya kurva Lever, menunjukkan hubungan antara tarif pajak dan tingkat pendapatan pemerintah. Nah, ini berkaitan dengan materi elastisitas pajak penghasilan. Jadi bagaimana tarif pajak, perubahan tarif pajak dianalisis dibandingkan dengan tingkat pendapatan pemerintah. Ini dari tarif pajaknya, ini disebutnya kurva Lever. Berikutnya kurva Phillips, merupakan hubungan jangka panjang antara inflasi dan pertumbuhan atau antara inflasi dengan pengangguran. Nah, ini mah kurva Phillips itu berkaitan dengan inflasi. Terus berikutnya kurva indifferent adalah kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari jumlah barang yang dikonsumsi dan memberikan tingkat kepuasan yang sama. Nah, kurva indifferent ini biasanya kombinasi dari dua jenis barang yang menghasilkan kepuasan yang sama. Nah, ini kurva indifferent. Terus berikutnya kurva batas kemungkinan produksi. Jadi kurva indifferent itu kepuasan konsumen, ini teori kepuasan konsumen. Nah, kalau kurva batas kemungkinan produksi atau PPC disebutnya Production Possibility Curve. Ini tentang kepuasan produsen atau keseimbangan produsen nih di sisi produsennya. Adalah grafik yang menunjukkan kemungkinan produksi dua komoditas yang dihasilkan dengan menggunakan faktor produksi yang sama dan tetap. Jadi berbagai kombinasi untuk menghasilkan dua jenis barang dengan menghasilkan biaya yang minimal yang menghasilkan produksi yang optimal. Jadi ini kalau ini kombinasi mengkonsumsi dua jenis barang menghasilkan kepuasan maksimal. Kalau ini dengan sumber daya yang ada, produsen menghasilkan dua jenis produk dengan titik produksi yang optimal. Ini kalau kurva batas kemungkinan produksi atau disebutnya Production Possibility Curve, seperti ini. Nah, ini penjelasan kurva-kurva yang ada di nomor 7 ini. Jadi kalau nomor 7 kita kembali lagi, ini berkaitan dengan distribusi pendapatan. Jadi besarnya pendapatannya itu dinikmati oleh bagian masyarakat yang mana. Kalau yang menikmatinya hanya sedikit berarti tidak merata atau timpang distribusi pendapatannya. Tapi kalau kenaikan pendapatan dinikmati oleh sebagian besar masyarakat berarti merata dianggapnya. Itu kurva Lorenz jawabannya. Dan ini ada kaitannya juga dengan Gini rasio. Ya, berikutnya nomor 8. Berikut adalah karakteristik kurva indifferent kecuali. Nah, tadi yang dibahas nih. Kurva indifferent ini menunjukkan kurva kombinasi. Nah, kurva indifferent itu kombinasi dalam mengkonsumsi dua jenis barang. Nih ada jenis barang Y, ada jenis barang X di sini dianalogikannya seperti itu. Jadi bentuk kurvanya
itu cembung ke bawah nih, ke bawah bentuknya menuju titik origin yang di sini. Nah, garis ini titik-titiknya ada di berbagai macam titik. Ini menunjukkan kombinasi mengkonsumsi barang Y dan barang X, di mana kalau titiknya ada di garis ini, garis kurva independen, itu menunjukkan kepuasan yang sama. Bisa Y-nya lebih besar, nah X-nya lebih kecil, atau Y-nya ditambah. Nah, di sini misalkan atau X-nya dikurangi. Jadi seperti itu. Jadi slope-nya slope negatif di sini. Jika ternyata berubah nih, kemampuan konsumennya berubah, misal pendapatannya naik, maka kurva independennya akan bergerak, bergeser ke kanan atas. Berarti kepuasannya tambah besar lagi. Jumlah barang Y dan X yang dinikmatinya bisa lebih banyak lagi. Pendapatannya naik lagi misalkan. Maka konsumsi barang Y-nya bisa bertambah lagi, barang X-nya bertambah lagi. Jadi ini kurva independen yang pertama, kurva independen yang kedua, ini kurva independen yang ketiga. Jadi cenderung konsumen ingin mendapatkan kepuasan yang lebih tinggi kalau memang disesuaikan dengan sumber daya yang ada, berarti seperti itu. Itu karakteristiknya. Nah, lebih lengkapnya karakteristik kurva independen ini mempunyai kemiringan yang negatif. Maksud negatif itu dari kiri atas ke kanan bawah. Ini negatif kurva slope-nya. Cembung ke arah titik origin. Jadi cembung bentuknya ke titik origin itu yang ini. Tidak saling berpotongan. Sebab kalau saling berpotongan berarti berbeda tingkat kepuasannya. Ini berarti mematahkan kombinasi yang sama dengan kombinasi dua jenis produk dengan kepuasan yang sama. Nah, seperti ini. Ini tingkat kepuasan. Ini tentang perilaku konsumen, teori kepuasan di sisi konsumen, seperti itu. Nah, kita lihat kembali ke soal. Kurva independen yang lebih tinggi akan lebih dipilih. Ya, betul. Ini menunjukkan kepuasan yang lebih tinggi lagi. Kenapa ada kurva independen yang lebih rendah? Ini berkaitan dengan sumber daya yang ada. Kalau memang sumber daya yang adanya sedikit, ya kepuasannya pun harus disesuaikan. Kalau sumber daya yang adanya sedikit, kepuasannya terlalu besar, ya dianggapnya mimpi, nggak bisa tercapai. Jadi kurva independen ini akan bergeser ke kanan seiring dengan kemampuan konsumennya, sumber daya yang adanya. Kalau memang sumber daya yang adanya besar, ya bisa mencapai independen yang lebih tinggi lagi. Jadi semakin ke bawah di sini kepuasannya semakin sedikit. Sebab jumlah barang yang dikonsumsinya semakin sedikit. Tapi kalau bergerak ke kanan, ini Y dan X-nya akan semakin besar, semakin banyak yang dikonsumsinya. Kurva independen miring ke bawah, betul. Kurva independen tidak saling berpotongan, ya betul, tidak saling berpotongan. Kurva independen melengkung ke dalam. Nah, melengkung ke dalam itu maksudnya ke sini. Jadi cembung ke arah titik origin. Nah, kurva independen saling berpotongan, tidak. Nah, berarti yang kecuali ini jawabannya yang E. Seperti itu. Ya, berikutnya nomor 9. Berikut merupakan alasan terjadinya monopoli. Nah, monopoli ini kondisi pasar di mana yang menguasai pasarnya ditentukan oleh penjual. Penjualnya hanya satu. Di mana menghadapi pembeli yang banyak. Kalau penjualnya satu berarti dia punya keleluasaan untuk menentukan harga, menentukan kualitas barangnya, segala macamnya. Jadi monopoli itu hanya ada satu penjual. Yang menyebabkan terjadinya monopoli nih, berarti kecuali nih. Kita lihat nih, ada beberapa penyebab yang memicu munculnya pasar monopoli. Nah, yang pertama karena ada undang-undang. Jadi dipaksa oleh undang-undang. Nah, di kita untuk barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak nih, yang sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah. Yang digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, contohnya adalah PLN. PLN ini mempunyai payung hukum dengan undang-undang, dia yang punya hak untuk memproduksi listrik. Jadi hanya PT PLN saja. Kalau perusahaan yang lain ditutup, tidak boleh masuk ke pasar produk listrik ini, hanya PLN penjualnya. Jadi masyarakat mau tidak mau harus membeli ke PLN kalau ingin listrik itu. Jadi ada dasar hukumnya, dipaksa oleh undang-undang.
Terus ada penggabungan modal dari berbagai perusahaan sehingga sangat besar untuk memproduksi barang dengan teknologi yang canggih. Nah, ini pun bisa memicu terjadinya pasar monopoli. Biasanya kalau di pasar oligopoli beberapa penjual besar yang menguasai bergabung, bergabung merger sehingga jadi satu penjual. Nah, ini bisa menjadi monopoli. Makanya untuk kartel itu harus betul-betul diawasi. Terus adanya karya seseorang yang telah diberikan khusus kepada perusahaan untuk memproduksinya. Ini berkaitan dengan lisensi. Lisensi atau punya hak cipta. Jadi hanya dia yang boleh memproduksi barang itu atau jasa itu. Nah, ini terjadi di pasar monopoli. Nah, kita lihat berarti kalau yang kecuali sumber daya penting dimiliki oleh satu perusahaan, ya. Kalau sumber daya pentingnya katakanlah bahan bakunya dimiliki satu perusahaan, ya dia akan mempunyai hak monopoli. Sebab perusahaan yang lain ketika mau memproduksi barang, dia tidak punya sumber dayanya. Seperti itu. Kurma nih, contohnya kurma itu yang ada di daerah Timur Tengah. Kita mau memproduksi kurma ya sulit gitu. Walaupun pasar kurma bukan berarti pasar monopoli, tapi setidaknya itu sumber dayanya dikuasai oleh para pengusaha dari Timur Tengah. Yang B, pemerintah memberikan hak eksklusif kepada satu perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Ya, ini memberikan hak eksklusif ini biasanya dengan undang-undang. Betul nih. Biaya produksi menyebabkan produsen tunggal yang lebih efisien daripada sejumlah produsen. Kalau ada satu perusahaan yang bisa efisien, hanya satu perusahaan saja untuk barang tersebut, sedangkan perusahaan yang lain tidak bisa, maka dia akan menguasai pasar. Pengusaha yang lain karena dia tidak efisien, ya tidak ada yang membeli barangnya. Mau tidak mau masyarakat hanya membeli ke sana. Kalaupun masyarakat mau membeli ke perusahaan yang lain, karena dia tidak efisien, kemungkinan harganya lebih mahal atau kualitasnya kurang. Seperti itu. Perusahaan memiliki sumber daya yang tidak mempunyai substitusi yang mirip. Nah, ini pun sama. Jadi perusahaan punya sumber daya yang tidak ada penggantinya sumber dayanya. Jadi mau tidak mau dia menguasai, pada akhirnya akan seperti itu. Berikutnya, pemerintah memberikan kesempatan bersaing pada perusahaan yang ada di pasar. Nah, kalau membuka peluang bersaing ya bukan satu perusahaan lagi, berarti beberapa perusahaan, beberapa penjual. Nah, ini kecuali, berarti jawabannya yang di sini. Justru kalau di pasar monopoli itu, kalau dasar penyebabnya dari undang-undang, justru pemerintah memberikan hak eksklusif ke satu perusahaan dengan payung hukum ya undang-undang. Kalau pemerintah memberikan kesempatan bersaing pada perusahaan yang ada di pasar, berarti mengundang perusahaan untuk memproduksi satu jenis produk diproduksi oleh beberapa perusahaan, ya bukan monopoli lagi namanya. Berarti jawaban yang kecualinya yang di sini. Ya, selanjutnya tentang sistem pajak, di mana pembayar pajak yang pendapatannya tinggi dan rendah membayar dengan bagian yang sama dari pendapatannya untuk pajak tersebut, proporsi yang sama nih. Jadi kata kuncinya proporsi yang sama di sini. Ini artinya. Jadi boleh dikatakan ini jawabannya sudah bisa ditentukan nih, pajak proporsional tarifnya. Tapi kita bahas lagi apa tarif-tarif pajak yang berlaku sekarang. Nah, jenis tarif pajak itu ada setidaknya ada 4 nih. Ada progresif, saat pemungutan pajaknya atas presentasi yang naik. Jadi kalau dasar pengenaan pajaknya di bawah 20 juta misalkan, presentasinya 5%. Kalau dasar pengenaan pajaknya lebih dari 20 juta, misalkan 50 juta, presentasinya naik. Nah, itu namanya progresif. Jadi presentasinya akan naik. Berikutnya degresif, dipungut akan lebih kecil saat dasar pengenaan pajaknya meningkat. Ini presentasi tarifnya semakin rendah atau semakin menurun. Nah, kalau ini mah sebaliknya dari progresif. Nah, kalau di Indonesia nggak ada tarif degresif kayak gini. Terus berikutnya proporsional, saat pemungutan pajaknya atas presentasi tersebut akan tetap dan tidak terjadi perubahan terhadap keseluruhan dasar pengenaan pajak. Nah, ini mah tarifnya tetap tapi proporsional dengan dasar pengenaan pajaknya. Katakanlah pajak penghasilan, yang pajak penghasilan kena pajaknya 10 juta, kena tarif misal 5%. Dengan yang 40 juta, katakanlah dia kena tarif yang 5% juga, masih tetap
Tapi nanti pajak yang dibayarkannya ya berbeda antara yang eh, penghasilannya 20 juta dengan 40 juta, walaupun tarifnya tetap dari satu tarif yang sama, tetapi jumlah pajak yang harus dibayarkannya berbeda karena penghasilannya berbeda, seperti itu. Jadi proporsional di sini ya tergantung dari dasar dasar pengenaan pajaknya. Katakanlah gaji, katakanlah penghasilan. Kalau penghasilannya yang kena pajaknya 20 juta dibandingkan dengan yang 40 juta, walaupun tarif pajaknya tetap, tapi ya jumlah yang dibayarkannya akan berbeda, seperti itu. Itu namanya tarif proporsional. Jadi semakin besar penghasilannya, maka dia akan harus bayar pajak semakin besar lagi. Itu proporsional. Karena tarifnya tetap, tapi nanti pajak yang dibayarkannya akan semakin besar seiring dengan besarnya pendapatan yang kena pajaknya tentunya. Terus ada tarif regresif, di mana saat pemungutan tarif pajaknya akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan. Ini mau berapapun tarif pajaknya sekian saja tarif pajaknya. Oh iya, yang proporsional itu biasanya ada apa? eh, ada ada ranknya biasanya kalau di pajak penghasilan. Nah, kalau regresif, tarif pajaknya akan selalu tetap tanpa melihat jumlah dari keseluruhan dasar pengenaan pajak. Nah, ini bea materai. Nah, kalau bea materai yang sekarang yang berlaku ada yang 10.000. Nah, 10.000 saja sudah. Berapapun dasar pengenaan pajaknya, 10.000. Nah, kalau yang proporsional mah persentase. Kalau persentase mah ya nanti pajak yang harus dibayarkannya ya tergantung dari dasar pengenaannya. Kalau regresif mah justru ditetapkan saja sekian. Gitu, bukan persentase lagi. Nah, ini jenis tarif pajak. Jadi untuk nomor 10 ini untuk pajak lumsum, pajak vertikal ini salah, ini enggak ada nih yang kita kenal. Jadi nomor 10 itu jawabannya yang betul adalah pajak proporsional. Ya, demikian pembahasan soal KSN tingkat kabupaten untuk bidang ekonomi soal nomor 6 sampai 10. Pada kesempatan berikutnya nanti kita akan lanjutkan ke soal nomor 11 sampai soal nomor 15. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.